Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali saya mohon maaf atas nama pribadi tadi agak terlambat sehingga mulainya juga agak molor karena saya baru tiba tadi dari Balikpapan mewakili Pak Dekan untuk acara Satgas OIKN. Jadi saya sempatkan pagi ini untuk bertemu dengan Pak Geri menghadiri acara serah terima beasiswa. Jadi saya skip satu kegiatan di lapangan tadi, tapi udah diwakili oleh tim Satgas dalam Pokja di mana Fakultas Kehutanan berada di situ gitu. Yang saya hormati Pak Geri, welcoming again. Selamat datang kembali ke Bumi Etam Samarinda. Udah Solo yang ketiga ya nih. Penandatanganan e-book, beasiswa e-book, dan Pak Geri selalu hadir. Alhamdulillah. Terima kasih juga peserta rombongan Pak Geri di sini. Saya ada catat perwakilan dari Center for Orangutan Protection ya, Mas Galih. Tadinya biasa Mas Danik sama Mbak Okta biasanya yang datang. Tadi saya dapat informasi ada kegiatan lain sehingga Mas Gali yang mewakili ya. Mas Gali memang juga sudah pernah satu event dengan kita Fakultas Kehutanan waktu sosialisasi kampanye ya. Kampanye seorang hutan di Museum Kota Samarinda. Jadi waktu itu saya yang posisi yang diundang. Yang hostnya adalah Mas Gali. Terima kasih. Dan saya yang hormati juga hadir di sini Dekan MIPA Profesor Insyaallah Dr. Anda Hajaratna Kusuma MSI. Jadi hadir Pak Dekan, dua dekan di sini. Juga ada Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Dandan Hamdani MSI juga bersempatkan hadir. Mungkin yang berhalangan Ibu Nopa ya yang belum hadir. Di sini juga hadir dekan, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kehutanan Ibu Profesor Dr. Halinda Kuspradini. Tadi sudah diskusi, saya lihat Pak udah kenalan gitu. Dan juga hadir di sini dari Humas Universitas Mula Warman ya, Bang Jul, terima kasih sudah memenuhi undangan kami yang nanti akan meliput acara ini dan akan merilis mempublikasinya di websitenya Unmul. Jadi tadi pagi saya sempat telepon, saya request, alhamdulillah datang. Jadi nggak perlu administrasi surat dan sebagainya, nyusul aja ya. Jadi saya telepon, alhamdulillah datang, nanti akan publish di website kita, nanti linknya akan saya berikan ke Pak Geri. Kita juga biasanya event seperti ini menyiapkan di media sosial kita, YouTube, IG, juga di Facebook, di website kita akan kita publish semua dalam rangka ya sekaligus menunjukkan kegiatan Fakultas Kehutanan, jangkauan, jejaringnya dan sebagainya, sehingga kegiatan ini ya akan menjadi konsumsi kalangan luas gitu Pak Geri. Ya. Nanti kita kadang ada yang respon, ada yang like, ada yang komen, yang gitu kan era sekarang seperti itu. Jadi kita publikasinya ke media sosial sesuai dengan tingkatan era zaman sekarang ya, milenial gitu. Tapi yang formalnya kita juga tampilkan di websitenya Pak Hutan dan di websitenya Universitas Mula Warman seperti itu. Di sini hadir juga yang saya hormati Dewan Juri Pak Oslipin. Jadi Dewan Juri kami yang menseleksi ya, karena yang mendaftar melebihi dari kuota. Jadi beliau yang saya minta mendampingi Center for Orangutan Protection ya, Mbak Okta, untuk membedah biodata, esai dengan kompetensi akademik, termasuk juga motivasi, latar belakang, keluarga dan sebagainya. Jadi beliau dengan Mbak Okta yang kemarin terlibat langsung jadi
seleksi mahasiswa-mahasiswa yang hadir sekarang. Tanpa kecuali juga yang ke MIPA ya, jadi satu ya. Jadi satu waktu itu. Ya, beliau hadir, namanya Dr. Oslipin Lutsmana Saud. Oh, belum ya? Belum ya? Oh, progres ya. Oslipin Lutsmana Saud ya, dosen muda kita Pak. Jadi baru setahun ya. Baru setahun ini. Sekarang lagi mau S3 juga nih. Ya yang saya hormati juga jajaran Fakultas Kehutanan. Di sini ada subkoordinator dan staf bidang kemahasiswaan. Oh ya, saya terlupa juga ada Miss Pia Shah, Voluntary and Internships. Welcoming to Samarinda. Nice to meet you. Yang lainnya juga yang saya hormati ada orang tua wali ya, Bapak ya. Yang lainnya berhalangan datang ya, kan kita undang juga. Ada ibu ya? Oh, ada ibu juga. Oh, alhamdulillah. Ibunya siapa? Ibunya yang mana? Oh ya, kalau ibu? Oh ya, sebelah sana. Oke, kalau bapak? Anaknya yang mana, Pak? Oh ya, lengkap ya. Ibu juga ya. Alhamdulillah. Jadi turut menyaksikan momen ini, Pak. Ya, momen ini biasanya nanti akan kita kemas dan akan kita publikasikan di akhir acara pada saat sampai mahasiswa itu lulus. Begitu juga salam penuh sukacita saya kepada seluruh mahasiswa yang lulus nih. Selamat dari saya secara resmi saya sampaikan di sini. Kemarin saya sudah dapat informasinya waktu hasil penjurian, cuman pada saat ngejum waktu itu belum bisa kita umumkan kan ya. Jadi baru hari ini kesempatan ucapan selamat saya sampaikan. Beserta juga alumni dari mahasiswa penerima e-box ya. Saya lihat di sini ya mungkin ada kuliah ada kegiatan lain ya. Ada kegiatan lain, satu saya ingat baru dalam perjalanan dari Jepang ke sini Pak. Nanti saya presentasikan Pak Giri. Mungkin ada waktu yang agak sedikit panjang ini. Nanti saya laporkan. Demikian itu kali ya. Tamu yang lainnya yang belum sempat saya sapa nggak tahu nih. Terima kasih sudah hadir. Dimatikan dulu Pak Amam. Ya, jadi Pak Giri East Borneo Orangutan Caring Scholarship 2024 ini kami kemas untuk kali ini memberikan semacam presentasi laporan kegiatan yang telah dilakukan baik itu mahasiswa kami maupun Fakultas Kehutanan memantau, mengevaluasi mahasiswa penerima e-box bagaimana studi aktivitas mereka di Fakultas Kehutanan. Silakan R. Lanjut R. Ya, penerima e-box itu kita lakukan pada saat 2021 ya Pak. Di ruang sini ini terlihat pakai masker. Berarti pada saat itu masih pandemi. Jadi tahun 2002 juga kita lakukan. Ini kenapa terpotong ya? Oh layar, oke. Ini juga tahun 2002 masih menjelang, tapi ini sudah hybrid ya. Kita lakukan juga di sini dan 2023 alhamdulillah sudah sedikit terbebas dari pandemi, tidak pakai masker lagi dan alhamdulillah juga mahasiswa dari Fakultas MIPA ya Bu udah bergabung di kita juga. Mudah-mudahan seterusnya bisa di-covering juga Pak dua fakultas ini. Dilakukan di Gedung Bundar kemarin di 2023 dan alhamdulillah setiap tahun kita punya mahasiswa yang sebagai penerima beasiswa e-box dan sampai 2023 dan alhamdulillah 2024. Lanjut R. Nah, kami memantau indeks prestasi mereka Pak Giri. Indeks prestasi IP kumulatif ya. Penerima beasiswa e-box ini, tapi ini khusus data yang di Fakultas Kehutanan Bu Ratna ya, Erlina ya, yang di MIPA kami belum sempat rekap untuk dilaporkan. Jadi pada saat mereka lulus dengan IP 3,21,
Nah, di sini sedikit ada penurunan. Saya kaji kemarin, saya analisis. Ini adalah masa transisi pada saat ini kan penerima beasiswa ini mulai jalur penerimaan lokal, nasional melalui kegiatan yang pandemi itu. Begitu masuk di tahun berikutnya kan sudah mulai hybrid kita ya Bu Alin ya, hybrid dan bahkan mahasiswa sudah bisa di kampus. Nah, jadi ini kayak ada shock apa ya, akademik lah ya, dari yang tadinya biasa kuliah di rumah disuruh ke kampus, praktikum dan sebagainya, jadi sedikit agak menurun di sini. Tapi tidak turun dari target awal kita di 2,75 gitu. Dan alhamdulillah pencapaian mereka ini terbukti hanya 1 semester aja penyesuaian. Pada saat pandemi mereka kuliahnya secara online, kegiatan praktikum juga online, begitu semester berikutnya agak menurun begitu. Nah, setelah penyesuaian ini selesai, alhamdulillah menanjak, naik lagi IPK kumulatif. Ini menunjukkan progres akademiknya Pak Geri. Akademiknya jadi 3,5. Ya, kumulatif rata-rata dari ya kumulatif jadi 3,53. Mudah-mudahan nanti ini dipertahankan ya mahasiswa yang ada di sini ya. Jadi membuktikan grafik ini jangan turun lagi di sini ya. Insya Allah kan tidak ada pandemi lagi nih. Ini kan transisi pandemi nih. Kaget ini ya. Kaget datang ke kampus agak stres gitu. Tadinya belajar di rumah, di sini tiba-tiba hybrid ke lapangan, membuat ini dan sebagai penyesuaian. Dan ini tergambar ada peningkatan di sini. Lanjut R. Nah, dari penerima beasiswa itu sudah lulus 1 orang Pak Geri. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya kami undang, cuman kayaknya udah kerja, sudah kerja ini. Jadi Selvia Lydia Asugian. Judul skripsinya Pak Geri, persepsi masyarakat tentang gangguan orangutan pada areal bernilai konservasi tinggi di PT Multikaret Ceria Kabupaten Kutai Timur. Jadi yang bersangkutan konsekuen dengan mulai dari semester 2 terkait dengan kegiatan penerima BISS Box sampai deskripsinya juga tidak lepas dari aktivitas konservasi tentang orangutan. Judul skripsinya. Pembimbingnya siapa ya R? Kok enggak? Oh, Bu Emi dengan? Oh, karena sosial ya, karena persepsi tentang gangguan orangutan. Jadi pembimbingnya pembinaan sosial karena terkait dengan persepsi masyarakat terhadap orangutan. Ini penting sekali untuk konservasi Pak Geri. Nah, jadi tidak hanya orang konservasionis yang membimbing, tapi orang sosial juga bisa membimbing. Iya, jadi gitu. Nah, ada prestasi yang menonjol dari salah satu penerima beasiswa e-box. Ini juga menjadi motivasi bagi mahasiswa ya. Halo mahasiswa, bisa ya? Nah, ini jadi motivasi. Selain ini kita tunjukkan di sini, lulus tidak mengganggu tidak mengganggu targetnya fakultas untuk tepat waktu ya Bu Alin ya. Ini membantu tepat waktu nih. Motivasi juga mahasiswa mau ini diperhatikan. Ada satu prestasi mahasiswa yang menonjol di sini Pak Geri. Jadi penerima e-box kita ini kemarin kita seleksi si rival ini lolos sebagai peserta International Student Exchange Program di Jepang, in Japan 2024. Jadi hari ini 1:30 baru mendarat di Balikpapan. Tadi kalau mendaratnya malam saya suruh hadir di sini. Jadi nanti siang baru mendarat di Balikpapan, paling nyampe di sini jam 4. Jadi dia lolos ke Jepang dalam jangka waktu 10 hari. Bukan karena dia kita lihat sebagai penerima e-boxnya, tapi karena kompetisinya kan ada di seleksi juga. Kompetisinya ya pasti salah satunya akan ditanya latar belakangnya apa, penerima beasiswa e-box misalkan kan, aktivitas dan sebagainya. Salah satu parameter penilaian sehingga dia terpilih dari pendaftar 50 orang ya. Seleksi administrasi 50, yang wawancara
Oh, pendaftar 80, yang wawancara 50, yang diberangkatkan 11. Salah satunya rival, penerima beasiswa IBOK tahun 2023. Rival ini juga berprestasi juara 3 kompetisi debat. Ya, kompetisi ini. Catat ya mahasiswa ya. Kalau bisa minimal begini ya. Baik di MIPA maupun di PAUTAN. Yang kedua dia juga yang kedua juara 3 kompetisi debat di Fakultas Kehutanan, juga juara 3 pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi kita mengadakan pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Si rival masih dalam kesibukannya, dia juga meraih prestasi seperti ini gitu. Berangkat ke Jepang, mahasiswa berprestasi, dia juga jago debat. Gitu ya. Lanjut R. Nah, ini rivalnya. Ini dengan Pak Dekan, ini dengan Bu Wiwin. Ini rival, dia pakai kimono nih. Ini masih hangat nih fotonya nih. Hah? Akama ya. Iya, masih kemarin ya. Saya pantau terus kegiatan mereka. Lanjut R. Oke, lanjut. Ya, jadi selain prestasi Pak Geri ya, selain prestasi yang tadi ditoreh oleh salah satu penerima, kami juga memantau kegiatan mereka Pak Geri. Jadi ini agak terputus nih. Nah ini, jadi si Daniel Julius Saputra Gultom ini selain IPK-nya demikian ya 3,3, ini juga aktif di lembaga kemahasiswaan di fakultas. Jadi kita punya 7 lembaga kemahasiswaan sesuai dengan peminatan mereka. Jadi si Daniel Julius Saputra Gultom ini menjadi pengurus organisasi Forestry Fellowship di UKM Pautan, juga sebagai panitia for passion ini kegiatan kompetisi mahasiswa. Jadi sebagai panitia, kenapa? Diundang tapi kok nggak datang. Oh ya sudah wajah. Kamu kok diam aja. Penerima beasiswa 24 yang mana nih? Biar nanti nggak keliru saya nyebut. 1 yang Pautan, 2 berarti yang masuk penerima yang lalu Daniel. Ini ya. Nanti kalau saya sebut namanya angkat tangan gitu atau apa gitu ya, Daniel ya, dicoba. Nah ini Daniel, coba dites dulu. Ini Daniel, gitu. Mengikutin kegiatan kampus gitu. Arya Jena ya, mana ya? Nah ini Arya Jena aktif di LDM Alfat. Jadi LDM Alfat ini lembaga aktivitas keoranian. Jadi selain penerima BOC IBOK juga, beliau ini juga aktif di LDM Alpat, kegiatan kemahasiswaan yang terkait dengan pembinaan kerohanian mahasiswa. Ya, juga dalam panitian kegiatan kerohanian ya di Ramadan kemarin. Aprilia mana? Nah ini Aprilia. Aprilia ini penerima yang akan kan? Ya, Aprilia ini yang akan nanti 2024 ini. Tapi keaktifannya bisa terlihat di sini. Jadi aktif juga dia kepengurusan UKM kesenian dan olahraga, juga pernah ikut dalam kegiatan alumni gitu ya, benar ya Aprilia ya, juga ikut kegiatan kompetisi sebagai pelaksana ya, panitia kompetisi tingkat nasional di 641 yang akan digelar nanti di bulan Oktober ya. Juga tercatat IPK-nya alhamdulillah kompetitif sekali ini. Ratih Widyastuti. Ratih ya. Bisa disampaikan Ratih kegiatannya apa? Belajar aja ya. Ya oke. Jadi nanti jadi nanti selain belajar, kalau bisa ini jadi motivasi teman-temannya tadi ya. Aktif juga. Selain nanti ada saya sampaikan juga seperti ini. Lanjut R. Nah, di sini. Jadi mahasiswa kita itu ya, ini Mas Galih nih. Enggak tahu ada foto Mas Galih kah? Enggak tahu ya. Nah, jadi ini foto mereka. Saya enggak terlalu jelas wajahnya, enggak bisa saya tunjuk yang mana gitu. Tapi ini mereka sebagaimana yang disampaikan Mbak Okta kemarin, selain menerima beasiswa, aktif di kampus, berprestasi, mereka juga dilibatkan dalam campaigns dan sosialisasi orang hutan ya. Saya enggak tahu ini kegiatan apa ya Mas Galih ya? Apa?
Skol? Oh, school page. School visit ya. School visit ya ke sekolah-sekolah. Ya, jadi mereka juga dilibatkan di sini, Pak Geri. Ya, lanjut R. Ya, ini juga. Ini Daniel ya. Ini siapa nih? Oh, siapa? Oh, Chandra, nih Chandra. Nah, ini kalau saya ini jelas nih Chandra nih. Yang lainnya saya kabur nih. Ini siapa Chandra? Ellen yang mana? Ini ya? Oh iya ya, ini. Wah, terbukti ini. Di sini juga ada fotonya kan? Ini waktu di mana? School visit ya? Buat Ritem Sempaja. Alhamdulillah. Oke. Oh, Jajah Alam ya. 2023 ya? 2004 tadi. Wah, mantap ya. Ya, ini Pak Giri aktivitas mereka. Jadi nggak hanya menerima, terima, nggak ada kegiatan, enggak. Ternyata mereka juga kemana-mana gitu. Prestasi juga tadi tergambar gitu ya. Jadi selama perjalanan 3 tahun ini kita pantau, kita awasin terus, tapi tidak mengenyampingkan IPK mereka tadi. Oh ya, saya akan kirim ke Pak Giri ya. Lanjut lagi. Cuman nanti sebentar balik. Cuman nanti siapa nih? Tolong dibantu Erlinanya, nanti tolong ditulis di sini ya. Di sini, ini lihat di sana tuh. Ini ditulis kegiatannya apa nih? Ya, kegiatannya sama tahunnya, termasuk yang 2 foto sebelumnya. Jadi supaya nanti bisa disimpan oleh Pak Geri, mungkin dipakai untuk publikasi di sana, ditaruh di website. Saya kurang tahu ya. Ya bisa nanti. Ya. Jadi nama kegiatan, tempat dan tahun ya. Nama kegiatan, tempat dan tahun tolong nih. Soalnya saya kemarin dibantu sama Erlina semalaman ya baru fix ya. Jadi saya minta dihubungin mahasiswanya untuk lembaga data, jadi ya nggak maksimal juga gitu. Tapi minimal ada foto ya. Ada foto. Sudah ya, selesai ya. Habis ya, lanjut. Habis ya. Demikian Pak Geri ya. Sambutan saya sekaligus melaporkan perkembangan mahasiswa penerima e-box di 3 angkatan kemarin. Mudah-mudahan hal yang sama juga nanti bisa kita laporkan dari mahasiswa yang hadir di sini nantinya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan oleh Center for Orangutan Protection yang akan diwakili oleh Pak Gali. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ratna Kusuma dan jajaran dekanat dari FMIPA, kemudian jajaran dekanat dari Fahutan Unmul. Mungkin yang mewakili ada Ibu Harlinda dan Pak Erwin. Salam kenal Ibu. Dan mungkin juga saya sampaikan yang saya hormati jajaran dari tenaga pendidik ataupun yang membantu dari Fahutan Unmul untuk kesuksesan acara pada hari ini. Kemudian Pak Geri, selamat pagi. Pak Geri merupakan salah satu inspirasi kita semua saya rasa, karena pengalaman dan dedikasi beliau untuk orang utan dan lingkungan sudah terbukti bergenerasi dan berpuluh tahun kontribusinya. Kemudian juga para mahasiswa yang baik yang sudah menerima, mungkin ada Chandra, Chani yang saya kenal, dan juga yang baru akan menerima hari ini. Teman-teman ada 6 orang, kemudian juga orang tua wali yang mendampingi. Mungkin untuk Bapak Ibu hari ini merupakan salah satu momen kebanggaan untuk putra putri Bapak Ibu semua. Kemudian saya menyampaikan permohonan maaf dari Mas Dani selaku Direktur COP Pak, karena belum bisa hadir pada pagi hari ini. Beliau ada rapat dengan RKK di Bogor. Kemudian saya salamkan juga mungkin dari Mbak Okta, yang mungkin biasanya beliau yang sering berhubungan dengan Fahutan, terkhusus untuk terkait award di e-box ini. Lalu mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pada intinya KOP beserta tim dari Pak Geri dari ORF bekerja sama dalam mensukseskan award beasiswa ini dengan harapan bahwa generasi-generasi kita ke depan merupakan generasi yang dapat berkontribusi untuk konservasi, khususnya orang utan. Mengapa demikian? Karena seperti yang kita ketahui bersama gitu kan, kalau dalam
pengalaman-pengalaman kita terdahulu mungkin sering kita dengar bahwa oh mana nih orang Indonesia atau oh mana nih generasi penerus yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap potensi-potensi di Indonesia sendiri gitu kan. Selalu disinggung bahwa oh yang peduli hanya orang luar saja ataupun orang-orang yang bukan langsung mengetahui tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jadi di balik itu untuk teman-teman penerima saya rasa ada titipan harapan dan titipan tanggung jawab yang tidak kalah besar gitu ya untuk nantinya bisa dipikul dan di apa istilahnya di delivery dengan metode atau dengan perantara beasiswa ini gitu. Harapannya selain ini membantu secara ekonomi dan juga perantara teman-teman nantinya bisa melanjutkan perkuliahan, itu juga menjadi sarana kesempatan buat teman-teman ikut terlibat aktif dalam kerja-kerja konservasi gitu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Erwin, mungkin sedikit memberi gambaran bahwa teman-teman tidak usah khawatir nanti ketika menerima beasiswa e-box apakah hanya akan melakukan skripsi terkait orang utan gitu kan. Tentu tidak hanya itu gitu kan. Tapi teman-teman juga berkesempatan untuk secara langsung hands on bisa mengenal lebih dalam gitu kan. Nanti ada teman-teman dari COP dan ORF yang akan mendampingi gitu kan. Apakah teman-teman butuh diskusi, teman-teman butuh eksplorasi minat bakat, kemudian kita juga menyediakan berbagai kegiatan. Tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Erwin, terima kasih. Ada salah satunya kegiatan school visit, itu setidaknya sudah 5 kali selama 6 bulan terakhir ini kita kunjungan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Jadi kita melatih untuk teman-teman bisa public speaking dan juga punya pengetahuan yang utuh terkait orang utan dan konservasi. Karena dengan berbicara langsung dan menjelaskan langsung, otomatis teman-teman akan lebih lengket dan paham betul terkait materi yang disampaikan. Selain itu juga tadi ada kita kerjasama dengan berbagai komunitas yang ada di Samarinda. Seperti kemarin ada kegiatan kunjungan atau jelajah alam itu bekerja sama dengan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Hidup BPPSILH. Dulu mungkin lebih familiar dengan Balai Besar Dipterokarpa Bapak Ibu ya. Nah itu kita kerjasama dengan mereka COP mengadakan acara yang namanya Moriosphere, ada pameran foto, kemudian diskusi, screening film dan jelajah alam kemarin. Nah nantinya di waktu dekat ini mungkin ada kesempatan juga teman-teman, nanti ada Kak Chani yang jadi penanggung jawabnya, itu tanggal 14 ada pameran foto dan kegiatan bareng komunitas Read Aloud Samarinda, itu di tanggal 14 Juli nanti di City Centrum. Nah itu mungkin bisa menengok hadir, nanti bisa bantu-bantu juga untuk secara langsung bisa terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan. Mungkin dari saya cukup sekian, saya ucapkan selamat dan semangat, semoga nanti bisa terus memegang dan memikul amanah yang diberikan dari donor ataupun dari harapan orang banyak terkait konservasi dan juga pendidikan teman-teman ke depan. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Chairman of Orangutan Republic Foundation kepada Bapak Giri Sapiro PhD. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Gali dan juga Pak Erwin. Saya satu orang yang mungkin harus lebih cepat karena ada presentasi. Yang penting kita juga lihat apa terjadi dengan program OCS di seluruhnya. Tapi saya mau terhormati semuanya yang hadir hari ini. Maaf kalau saya tidak bisa kasih nama semuanya, tapi semua yang hadir saya hormati sangat banyak di hati saya yang bisa di sini, dan terima kasih untuk semua yang datang, yang selamat kepada semua yang menang. Nanti kita bisa diskusi lebih luas mengenai isu-isunya, tetapi kalau kita bisa mulai dengan presentasi, saya bisa mulai, dan kadang-kadang saya akan juga minta maaf sebelumnya kalau bahasa Indonesia saya tidak baik. Mungkin saya juga campur sama bahasa English, so our people watching across the world can understand what we're talking about a little bit. I prefer to speak in Indonesian, but
I'm just have to balance the needs of everyone so that we all can understand what's going on. So this is the 19th year for Beasiswa Peduli Orangutan. It's the 4th year for the e-box. Okay, so let me see if I can get this. Okay, here we go. Saya mau kembali sebentar mengenai sejarah saya. Ini tahun 50-an saya ada hubungan dengan orangutan. Mungkin orang sudah tahu waktu saya muda, waktu saya ada rambut, saya pasti jatuh cinta dengan orangutan. Dulu di kebun binatang waktu saya mulai dengan Ezak, lalu pergi ke Kalimantan, Tanjung Puting sebelum jadi Taman Nasional, itu cagar alam. Waktu itu saya memang dapat kesempatan untuk mengejar bahasa isyarat kepada orangutan bekas disita, bukan yang liar. Ini yang kita mau rehabilitasikan ke hutan. So when I went out there in 1978, it wasn't to teach sign language to wild orangutans. I would never do that, but to the ex-captives that were being returned to the wild. So pada waktu kita bisa mengejar mereka cara hidup di hutan, saya juga intervensi dengan percobaan ilmu jiwa dengan bahasa isyarat dan ada ujian banyak. So during that time, I had a chance to really get to know orangutans very deeply. They live with me like Princess right here. Ini Princess, dia seperti anak angkat saya. Ini si Rini, dia orangutan yang sudah dewasa. Belum ini, dan sejak waktu itu tidak ada yang mau mengejar bahasa isyarat kepada kera besar dewasa. Bahaya. Mereka sangat kuat. Apalagi kalau mereka tahu saya tidak yang orang jelek atau ganas, ya dia tertarik sama saya, mau cari-cari pengalaman sama saya. Itu yang tertarik. Mereka sudah ada hubungan dengan manusia waktu orang pelihara dia. Jadi kita harus mengejar mereka, cari-cari hidup sendirian di hutan dan jauh dari manusia, tidak gampang. Sekarang kita pakai peraturan lebih modern, lebih resmi daripada waktu itu. Tapi waktu itu saya belajar banyak sekali, dan nanti ini akan masuk buku saya, akan keluar akhir tahun ini, nama Out of the Cage. So I'm explaining that my time out there was unique. Nobody else can do this kind of work today. It was unique in the sense that it was in a period before we had special techniques that we have to use for safety and health. I was very, very close to these orangutans, and many of the stories are in my book that will be released later this year. Okay. Mau kembali ke sini, Miss Mai. Miss Mai dari dulu mengimplementasikan beasiswa di Kalimantan Barat 9 tahun. Dia keluar, dia kerja sama LSM International. Saya tadi kembali untuk bantu saya dengan seluruh program. Nah, jadi kalau ada informasi, ada foto, laporan, bisa kirim langsung ke beliau. Dia bantu saya karena saya juga agak sibuk, dan untung ada Miss Mai yang bantu saya. So I'm very, very pleased that Miss Mai, Marima Ahmad, she has become my right-hand person to help with the implementation of all of the different programs. So we have those. I really, really appreciate that. So here we have a background of the implementing organizations. Okay, we have the ESOPs starting in the first time in 2006. We gave one scholarship. Jadi kita kasih satu beasiswa tahun itu. Dan kita dengan kerja di Aceh dan Sumatera Utara. Dan in 2012 kita pindah ke Kalbar, kerja dengan Gunung Palu Orangutan Conservation Program, dan mereka punya
organisasi di situ nama Yayasan Palung. Fungsinya mirip sama, mau dapat program pendidikan, kerja dengan rakyat, dan ada riset, semuanya. Lalu kita pindah ke Kalteng tahun 2018 dengan Borneo Nature Foundation. Nah, semua organisasi ini paling utama di Indonesia. Mereka punya organisasi yang bagus. Memang saya sangat bangga kita bisa kerja dengan mereka. Jadi kita tambah sama COP yang ada hormati banyak untuk mereka yang punya program-program di lapangan lama sekali dan punya seperti School of Orangutan COP School. Mereka punya program-program tidak hanya di Kaltim tapi Kalteng, Sumatera Utara dengan SRA, juga di Berau dengan Bora. Jadi banyak program-program yang saya sangat bangga bisa kerjasama dengan COP. Kita mulai program ini tiga tahun yang lalu. Ini tahun keempat. Kita mulai dengan 2, jadi tambah 4, terus sudah stabil di 6 dan semua bisa dapat 6. Oke, kita maju di ini dan mitra kita dengan Universitas di Indonesia. Kita mungkin ini kurang, mungkin ada lebih banyak di Sumatera. Karena saya lihat mereka tambah dan tidak bisa ikut di sini. Tapi lihat di sini, siapa ini ya? Ada itu Bula Warman. Wah, kampus bagus, memang akademi di sini baik, semua administrasi sangat bantu kita. Saya bangga sekali kita bisa kerjasama. Apalagi mitra, ini penting mitra untuk dana. Tanpa dana kita tidak bisa kemana-mana, tanpa bensin mobilnya tidak bisa kemana-mana. Ya, terus saya sangat gembira kita kerja lama sama The Orangutan Project. Mereka dapat bantuan kepada semua LSM yang ada program-program orangutan di Indonesia dan Malaysia juga ada program di Sabah. Terus Andy Sabin Family Foundation bantu dan juga kita Yayasan Orangutan Republic. Saya cari setengah mati dan tanpa bantuan dari orang seperti Mr. Jack Dalton, umurnya sekarang 13 tahun. Dia mulai waktu dia 8 tahun, dia cari dana-dana untuk orangutan. Anak itu sudah baca buku, jual barang, ya dia perkumpul dan kirim ke saya untuk beasiswa. Ini generasi baru yang luar biasa. Dia dapat bantuan dari orang tua, dia mensupport dia, tapi dia orang pintar. Kalau kita baca email dari dia, pikir dari orang dewasa yang pintar. Tapi dia yang baca itu. Wah, luar biasa. Rambutnya merah, seperti jenggot saya waktu saya muda. Merah seperti orangutan. Dia mau orangutan keluar daftar endangered species. Ini misi dia. Dia sudah muda tapi sudah tahu apa dia mau lakukan di hidup. Luar biasa. Apalagi kita juga, saya baru kembali dari Tanjung Puting, ada ajak 5 orang ikut tur ke hutan yang ini waktu bisa belajar mengenai hidupan di situ, lihat orangutan dan dapat beasiswa 5 untuk tahun depan. Jadi dengan saya yang saya bisa ikut mau, tetapi juga program ini untuk orang lokal yang mau cari orangutan. Banyak orang Indonesia di Jawa mungkin belum pernah ke Kalimantan. Ya. Banyak mungkin pikir bahaya atau apa, tetapi dengan tur mereka bisa lihat orangutan, satwa liar ada di situ. Lebih apresiasi apa yang ada di sini. Ini yang paling penting. Tidak hanya orang asing, tapi orang Indonesia harus berhormat apa kita ada di sini. Ya kan, Pak? Betul. Jadi ada program yang kita baru mulai dan tidak mungkin tidak bisa dapat satu beasiswa langsung, tapi berkumpul nanti berapa lagi untuk tahun depan. Misi saya untuk cari dana supaya program ini bisa terus menerus. Tidak ada program di Indonesia yang 19 tahun seperti ini. Banyak program mulai, berapa tahun sudah tutup. Tapi ini tetap, karena pendidikan paling penting.
Apalagi, oh ya kita ada bantuan dari Lord of the Trees yang punya drone, punya robotics, punya AI. Ini seperti bisnis besar di dunia. Tahu ada orang yang punya drone industrial, bisa lihat lebih luas, bisa tanam pohon, bijinya masuk di daerah yang sudah rusak, bisa rehabilitasi, reforestasi, ke padang pasir, bisa ke mangrove, bisa kemana-mana. Habis tembak emas, habis tembak apa, bisa kembali dan restorasi. Jadi dia Mr. Amerik, dia kembali ke saya bilang kita kerjasama. Kita mau buat program baru. Nanti kita menjelaskan. Terus Pia bantu saya dengan ini juga. Dia dari University College London. Jadi kita ada mitra di situ. Kita cari mitra. Nah kembali ke program ini sudah 274. Kita sudah kasih setahun yang lalu. Kita tambah yang baru. Tahun ini kita, oh ya ini bisa lihat dari dulu, terus. Ada turun, karena 1 tahun, apa namanya, Borneo Nature Foundation, pikir, oh kita tidak bisa terima lebih daripada 4. Dia kembali ke 2 tahun itu. Tapi dia kembali lagi, dia mau sampai 6. Jadi ini turun sebentar ya. Iya, kembali lagi kita sekarang stabil 30 untuk semuanya. Dan saya harap kita bisa tetap cari cukup dana untuk 30 yang baru setiap tahun. Apa artinya itu? Itu yang distribusi. Beasiswa hampir, paling banyak kehutanan. Ya kan? Tapi ada biologi juga. Biologi, dokter hewan, dan yang lain-lainnya. Ada yang seperti ya matematika atau yang lain, yang seperti itu. Yang fokus kita ilmu alami, yang ada hubungan dengan seperti hutan atau orangutan atau apa. Ini misinya. Ini akumulasi dari dulu. Hanya harus selalu update. If we don't update this, then we're going to miss out. Mungkin harus kasih lagi satu lagi. Ya, saya baru dengar ada yang lulus di sini. Ini sudah tahun ini skripsi sudah keluar? Seremoni. Oh, jadi nanti harus kasih tahu ke Ibu Mai. Dia bisa update, nanti bisa bilang 194. Saya yakin tahun ini kita lewat 200. Kita kasih 300 tahun ini beasiswa baru. Oh ya, ini dia kasih. Ini dari Miss Mai, dia kasih slide kita bisa lihat apa maksud OCS itu untuk yang memang fokus kita mau orang menjadi conservationist. Nah, kita tahu mungkin tidak semua bisa kerja dalam LSM atau seperti Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Mungkin di mana mereka kerja harus ada dalam hatinya, aku konservasi, aku orang konservasi. Itu yang paling penting, biar kerja di mana saja. Dan harus memang pikir apa yang penting untuk cucu kita di hutan dan lain-lainnya. Ada banyak hal-hal yang kita bisa pakai kalau kita dapat beasiswa ini, dapat informasi dari LSM, dari university, dan juga nanti kita mau menjelaskan, mau upgrade kurikulum untuk teknologi untuk abad 21. Itu yang penting juga. Apalagi, ya ini bisa lihat siapa yang sudah lulus, ini yang sudah jadi orang konservasi. Ini mungkin tidak ada dari ini, hanya bisa lihat namanya dan dia kerja di mana. Ada yang seperti ini, ya mesti ada Henry, ada dan juga ada yang perempuan yang sama laki-laki. Kita bagi-bagi itu yang adil dengan laki-laki sama perempuan. Ini yang saya baru tahu orang ini Pak Iskarudin. Dulu dia ya kerja sama kehutanan tapi dia jadi direktur di Aceh untuk wildlife. I'm very proud. Dia orang yang gagah itu luar biasa.
Saya senang sekali kalau dia bisa mungkin jadi dirjen atau begini. Dan dia tidak lupa, dia dapat beasiswa ini. Ya, bagus. Lagi ada orang-orang yang dapat, yang sudah kerja sama LSM, sama ya, organisasi, bagus, 33 yang sudah dapat. Ya, nah mungkin tahun depan bisa tambah yang siapa yang lulus? Widya. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan. Ya, harus semua harus masuk ini dan kita mau promosikan, bantu orang tahu di luar negeri siapa yang menang, siapa yang lulus dan mereka pergi kemana. Yang itu yang isu besar. Habis lulus, sudah keluar, sudah kerja, jangan lupa harus kembali ke alumni dan kasih tahu, oh saya sekarang kerja di sini. Ya kita tidak mau, ini paling susah untuk university juga, lama-lama mereka hilang dan di mana? Ya susah cari-cari. Ya. Oke, kita terus. Ini kita lihat tadi ya ada foto dari di sini sudah 2 tahun yang Pak Erwin yang bilang ya. Ini juga saya ya hanya dari tahun ini lihat di sini di mana saya mungkin tidak ikut karena COVID. Saya dapat COVID setahun yang lalu. Tidak bisa, tapi sudah sembuh datang ke Palangkaraya lalu ke sini. Lagi kita dapat we got 274 in 2023. 30 lagi tahun ini. Sesudah selesai di Palangkaraya lusa sudah lewat 300. Dan saya harap nanti ini saya paling senang kalau kita dapat rekognisi dari pemerintah Indonesia atau siapa yang bisa bilang wah terima kasih. Semua di sini bilang terima kasih. Tapi nasional saya mau orang yang tahu kita sudah tahun depan sudah 20 tahun, sudah lewat 300, sudah 200 lulus. Nomornya cocok sama itu ya. Jumlah bagus. Bukan untuk ego saya, tapi programnya kuat, sustainable. Ya? Tidak bisa dapat banyak contoh seperti itu yang bisa memang terus. Ya, itu yang sudah 194 lulus. Nanti kasih foto di sini orangnya. Oke, saya mau cepat-cepat menjelaskan prosesnya karena mungkin dulu saya ada banyak grafik. Saya bilang, lebih cepat ini aja. Ya, itu ceremony hari ini. We have our ceremonies today, right? And this what normally goes on May, June, July. Habis itu saya harus cari dana lagi. I have to continue to raise money even now. I just got back from Tanjung Puting, raising money for this next year. Okay, university mulai bulan Agustus ya, okay, sampai Mei kira-kira ya, they get out. Then we have to commit for new scholarships. Jadi nanti akhir tahun ini saya harus lihat dana, kita bisa kasih 6, mudah-mudahan. Kalau tidak cukup, mungkin kasih 5 saja. Saya harap kita bisa dapat hasil. Tetap kasih 5. Apalah 6. Saya juga mau evaluasi apa ongkos untuk beasiswa. Saya tahu isu sekarang di Indonesia semua universitas harus cari dana sendiri. Tidak seperti dulu dari pemerintah langsung turun. Mungkin ada tapi tidak seperti dulu. Kita dapat bantuan dari University Tanjung Pura di Pontianak. Mahasiswa-mahasiswi dalam program ini bisa dapat
tuisi lebih rendah kerana kita ada bantuan dari luar negeri dan mereka mau bantu kita. Saya tahu di sini mungkin tidak cukup untuk 4 tahun. Ini sebab kita kasih program 3 tahun untuk beasiswa. Terus setiap universitasnya harus lihat, setiap LSM yang implementasikan kita diskusi. Hanya dari posisi saya harus adil dengan semuanya. Tidak boleh kasih lebih banyak kepada satu dan kurang ke yang lain. Jadi harapan saya bisa dapat cukup, nanti bisa revisi apa yang harga untuk satu beasiswa untuk tahun depan. Jadi ini evaluasikan sama Miss Mai dan dengan saya. Lalu we're going to continue to seek and create the agreement. So here we do this here. Kembali ke situ. Oh ya ini. Jadi kita mau buat kontrak dan lain-lainnya, juga ada evaluasi. Nah, Bapak ya di sini bisa seleksi yang baru. Itu tidak gampang juga, harus banyak-banyak informasi dari setiap yang mau daftar, mungkin grade-nya, apa yang nilai tinggi, mungkin ada tulis program seperti laporan, essay, mungkin interview juga, jadi memang kompleks, tetapi kalau sudah bisa lulus, bisa menang, wah nama baik juga, karena kalau dapat ini bisa bantu seperti orang yang pergi ke Jepang, ya, bahwa itu bisa bilang, oh ya dapat ini juga, ya, internasional bagus. Dan saya juga harap untuk waktu akan datang, mungkin kita bisa buat program di Amerika yang orang bisa datang berapa semester untuk belajar di situ. Ada satu anggota di yayasan saya yang dia sudah bilang sudah begitu. Exchange student, kita bisa cari-cari jalan untuk itu. Siapa tahu? Itu yang penting, kita harus kreatif, harus cari-cari solusi. Ya mungkin. Saya harap ada di Jepang, mungkin bisa juga ke Amerika. Ya, saya tidak bisa janji 100%. Ya, saya harus hati-hati. Kalau saya bisa, mudah-mudahan tidak artinya bisa langsung. Yang kita harapkan, dan ada kita mau lihat bagaimana caranya, dan kalau ada dana khususnya. Dan tidak bisa banyak, mungkin satu aja. Ya. Terus ini kembali lagi. Oke. Saya hampir selesai. Hanya mau sebentar omong mengenai tanggung jawab yang terima beasiswa. Ada tanggung jawab, kita semua tahu dari setiap pihak yang ada yang COP, ada mungkin dari university, ada. Ya, mungkin ini kita lihat tanggung jawabnya ya. Apa yang tanggung jawab? Partisipasi. Ya, saya sudah lihat ada program partisipasi di luar kampus. Itu penting. Jadi perspektif lebih luas. Itu penting. So they have to work away from the university. Juga ini reputasi harus memang menjaga. Biar nama university dan semua baik sekali. Ya, tidak mau itu ya. Apalagi laporan, foto, laporan tahunan. Itu yang ya menurut saya penting. Tanpa informasi ini, foto ini, cerita itu, bagaimana donor-donor bisa buka hati dia? Kalau saya hanya kasih statistika, itu masuk akalnya, tidak masuk hatinya, ya kan? Jadi kita harus buat cerita yang orang bilang, wah hebat, bisa bantu orang miskin bisa masuk university dengan bantuan kita. Nah, saya tidak bilang semua di sini miskin, bukan itu. Tapi mungkin orang tuanya kerja setengah mati biar you bisa ke university.
Mereka memang peduli, mau semua anaknya cari-cari pendidikan tinggi supaya semua bisa maju. Itu penting untuk sekarang di abad ini. Kalau kita tidak tahu teknologi, ya kita bisa mundur. Penting orang Indonesia ikut teknologi dan tahu dampak negatif teknologi, tidak hanya positif. Karena kalau kita lihat apa terjadi dengan AI, waspada semua. Ya, kita semua tahu itu. Tapi penting saya bisa omong kepada donor-donor. Apalagi ada bantuan promosikan program ini. Seperti saya bilang tadi, kita perlu orang lebih di luar kampus ini tahu ada program seperti ini. Mungkin lama-lama kita bisa minta bantuan dari mereka. Ya, yang penting kalau you tidak mau terima tanggung jawab, jangan terima beasiswa. Ini gampang. Oke. Apalagi? Hampir beres. Oh, mau bicara mengenai program Sponsor Student Scholarship. Kita juga cari orang di mana setiap ya program OCS. Saya minta bantuan dari implementator. Siapa yang mahasiswa-mahasiswi yang sangat pintar, sangat aktif, kita bisa kasih foto, informasi kepada orang yang mau menyumbang, mau sponsor. Sponsor a student artinya orang yang ada dalam program ini seperti orang yang kasih muka program. Jadi the face of the program, so they can see, identify. But orang yang seperti dia tidak terima dana, dia hanya seperti magnet yang bantu semuanya. Ada lagi mungkin ada orang dari di sini yang ada di foto ini, kurang tahu. Kita ada 6 sekarang. Mudah-mudahan mungkin ada satu yang bisa ikut dari tim ini. Apalagi ada satu program nama Matthew Jordan Hamilton Foster Scholarship. Ada satu laki-laki yang meninggal dunia dan ibunya mau kasih uang untuk beasiswa dalam nama dia supaya hidup dia masih ada artinya dan bisa ingat. Jadi kita kasih di Kalteng dengan Perlisia dan sekarang Salsa yang dapat itu. Jadi kita cari solusi untuk cari dana, bisa dari seperti Mr. Jack Dalton yang masih muda, ada yang program seperti ekotour, ada yang seperti sponsor a student, atau seperti ini dalam nama orang yang meninggal. Kita cari banyak solusi untuk cari dana. Hanya mau pindah ke konsep ini rocket ya, kasih nama Miss Pia ya. Kita bicara mengenai apa itu rocket itu rainforest orangutan ya, conservation, knowledge, education with technology. Jadi apa artinya? Kita mau buat program ini yang tambah dengan OCS. Jadi kita mau upgrade curriculum untuk ini sebab kita mau bicara dengan Ibu nanti dan yang lain mengenai program. Bagaimana kita bisa buat satu program yang lengkap dengan isu-isu research dengan teknologi. Kita tahu drone. Hampir semua universiti pakai drone. Ada program itu. Ini satu alat yang penting. Hanya dengan softwarenya, apalagi dengan AI, bagaimana kita bisa pakai solusi itu, robotics dan lain-lainnya. Ada banyak teknologi. Camera traps, audio, mungkin macam-macam teknologi. Tapi juga tidak hanya teknologi. Mau exposure untuk mentorship, leadership,
outreach semuanya. Juga bantu orang tulis lebih resmi dengan bahasa Inggris atau scientific. Ya, ini penting juga. Ya, ini akan buka untuk semua yang terima dan juga yang sudah lulus. Kita akan mulai dengan akhir tahun ini dan beta test. Mungkin kita cari 2 university yang tertarik. Ini online dan in person. Jadi kita akan nanti kasih lebih banyak informasi mengenai itu. Habis kita selesai acara, mungkin kita bisa diskusi itu. Oke, iya, saya sudah di ujungnya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang dengar suara saya. Saya minta maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang baik. Apalagi saya juga mau kenalkan istri saya yang tidak hadir, ini Inggriani, yang sama saya kita buat Orangutan Republic sebelum jadi yayasan. Kita juga istri saya peduli. Dia mau bantu saya sekarang dan kasih inspirasi. Jadi penting kita semua kerja gotong royong karena it takes a whole world to save a species. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan oleh Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan oleh Ibu Dr. Randa Ratnakusuma MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk semua. Sebenarnya yang ditunggu pagi ini adalah penyerahan. Kelihatannya mungkin sambutan saya adalah sambutan penutup, tapi sekaligus saya ingin memberi semangat barangkali. Terima kasih Mr. Gary sudah membantu kami. Terima kasih juga tim Bapak Ibu tim e-box yang sudah banyak memberi semangat buat kami semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari Fakultas Kehutanan yang sudah mengajak Fakultas MIPA khususnya program studi biologi untuk berkesempatan bersama-sama ikut terlibat di dalam orang utan. Mungkin mulai hari ini kita juga bisa banyak belajar bahwa ternyata pengucapan orang utan dan orang hutan itu juga mungkin memberi kita pengertian mungkin berbeda ya, Mr. Gary. Ya, apa berbeda Pak Gary? Orang utan dan orang hutan? Ya. Berbeda ya, Pak Erwin. Saya suka nama orang utan seperti asli. Oh ya, ya. Jadi orang utan itu memberi warna tersendiri pada makhluk yang tadi disebutkan, dan kalau orang hutan itu kelihatannya semua orang yang berada di hutan itu baik hewan maupun manusianya juga, tapi khusus yang kita diskusikan. Adik-adik saya mungkin juga terima kasih atas partisipasi dari adik-adik, dan saya mengharapkan semangat dari adik-adik untuk bisa menginfokan kepada teman-temannya di luar sana, di luar sini, untuk bisa ikut terlibat nantinya di dalam kegiatan-kegiatan ini, dan kegiatan yang ditimbulkan itu memberikan banyak manfaat baik buat kita maupun buat info dan pengetahuan buat orang-orang di luar. Dan saya juga mengikuti penyerahan di awal pada waktu itu. Adik-adik sebenarnya tidak mempunyai beban berat untuk ini semua. Jadi hanya berusaha untuk selalu menginfo, mengeser ke berbagai media sosial dan sebagainya tentang apa saja yang berkepentingan dengan orang utan. Ya, jadi itu yang bisa kita infokan, dan Pak Giri dan teman-teman di
perhimpunan ini sudah berusaha untuk mencarikan beasiswa agar keberlanjutan ini terus tetap berlanjut. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Geri bahwa ini sudah 19 tahun, jadi sudah waktu yang cukup panjang dan artinya harus kita upayakan terus karena orang hutan merupakan ciri khas dari Indonesia khususnya Kalimantan. Perlu juga saya sampaikan di sini ada 2 mahasiswa kami Pak Geri dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam khususnya bidang biologi, jadi from Mathematics and Natural Science, yes. Amura dan Nur Hidayanti. Ya, boleh angkat tangan yang mana? Ya, ini adalah mahasiswa kami dan perlu saya informasikan juga bahwa Amura dan Nur ini adalah mahasiswa di angkatan 2023. Jadi mahasiswa baru dan itu juga merupakan tahun pertama kali FMIPA bergabung dengan e-box ini dengan Fakultas Kehutanan. Jadi terima kasih dan harapan kami di tahun-tahun depan kami punya banyak lagi kesempatan dan banyak informasi yang bisa disampaikan oleh Amura dan Nur untuk mengajak teman-temannya ikut bergabung di dalam kesempatan ini. Dan ada sedikit yang ingin saya sambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Dr. Erwin tadi. Saya termasuk yang sama-sama berangkat ke Jepang dan saya baru pulang tadi malam. Tapi karena kami berbeda-beda pesawat begitu, jadi sehingga beda tempat transit. Saya kebetulan transitnya di KL, Pak Dekan Kehutanan di Changi di Singapura, ya, dan Pak Rektor pagi ini sudah sampai di Jakarta gitu. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Erwin, ada 12 mahasiswa kehutanan yang diajak untuk apa itu ya? Exchange student di beberapa perguruan tinggi yang ada di Jepang. Jadi mereka mulai dari Kyoto, Hiroshima, Nara dan sebagainya, dan Osaka ya diajak. Bahkan ada yang sempat menangis kemarin itu, menangis bukan karena sedih tapi terlalu bahagia dan terlalu gembira. Dia masuk ke Fakultas Kehutanan dengan tidak pernah punya bayangan akan sampai ke Jepang, ya. Dan dalam kenyataannya dia berangkat ke Jepang full pengurusan dan semuanya selama di Jepang dan beberapa negara-negara yang ada di Jepang. Jadi saya kembali memberi semangat kepada adik-adik seperti yang dikatakan oleh Mr. Geri tadi dan Bapak Ibu di Kehutanan dan di MIPA. Kita akan berupaya untuk membuat program exchange student itu dalam bentuk pertukaran student ya, untuk ke sana. Mana tahu kesempatan lain bukan hanya ke Jepang tapi juga ke Amerika, siapa tahu ya. Semoga ya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu kita akan sampai kemana dan rezekinya ada di mana. Tapi yang paling penting di dalam semua usaha itu akan diikuti dengan hasil. Jadi tidak pernah kita menerima hasil kalau kita tidak pernah berusaha. Ya, jadi silakan adik-adik berusaha dan di dalam usaha harus ada semangat. Nah, semangat yang kita perlukan dan yang terpenting adalah niat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan saya kembali memberikan memberikan ucapan terima kasih buat pihak penyelenggara dan kepada adik-adik sebagai peserta. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas sambutannya. Agenda selanjutnya yaitu sambutan
dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Ini karena sudah cukup banyak kata Pak Giri, ini sambutannya banyak sekali. Ya, yang utama kami mengucapkan permohonan maaf Pak Dekan yang tidak bisa hadir pada hari ini karena sedang dalam perjalanan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Giri selaku pendonor ya, lembaga perwakilan lembaga pendonor, dan juga tentunya dari COP juga sebagai pendamping juga kepada kami semua. Alhamdulillah Kehutanan dan MIPA saat ini kita diberi kesempatan untuk masih mendapatkan beasiswa, dan harapan kami mudah-mudahan juga kita masih bisa continue ya, mendapatkan pendanaan ini karena sangat membantu mahasiswa kami untuk berkembang. Tadi seperti yang dilaporkan oleh Pak Erwin, hal-hal positif itu kami amati bahwa memang beasiswa ini juga sangat berperan terhadap perkembangan studi mahasiswa kami. Dan insya Allah di sini juga karena ada mahasiswa yang mendapatkan pendanaan dan orang tua, kami mengucapkan selamat dan mudah-mudahan jadi inspirasi ya, menjadi lebih produktif, menjadi lebih aktif terhadap kegiatan-kegiatan, tentunya terkait dengan kegiatan konservasi seperti yang disampaikan oleh Pak Giri juga. Tadi yang menarik yang disampaikan oleh Pak Giri, jangan pernah menerima ini, jangan mau menerima kalau misalnya nggak berani menerima tanggung jawab. Jadi kalau kalian saat ini sudah, ini pesan sih buat yang mendapatkan, karena tentunya kita cara berterima kasihnya itu yang perlu. Jadi artinya ketika kita sudah mendapat pendanaan, ucapan terima kasih tidak hanya sekedar di bibir ya, tetapi dengan kegiatan kita. Sekali lagi jangan pernah menerima kalau nggak mau ada tanggung jawab dibebankan kepada kita semua. Jadi itu yang perlu dicatat, karena itu sangat menarik. Karena kadang-kadang kita lalai, sudah diberi kenikmatan tapi tidak mengucapkan tidak berterima kasih. Nah itu sekali lagi mungkin itu. Insya Allah mudah-mudahan kami juga punya komitmen yang sama dengan Pak Giri, kita bisa mengembangkan isu-isu kehutanan terutama tadi konservasi, dan nanti mungkin setelah kegiatan ini kami juga akan berdiskusi terkait dengan pengembangan selain dari beasiswa ini tentunya kepada kurikulum yang mudah-mudahan bisa support juga terkait dengan kegiatan akademik di bidang kehutanan. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila penerimaan kami di Fakultas Kehutanan masih kurang layak mungkin ya Pak Giri ya, mungkin biasa aja seperti itu. Dan terima kasih juga kepada Miss Via yang sudah juga join, Pak Galih ya yang selama ini juga sudah mendampingi, mungkin saya yang mungkin kurang update karena Pak Erwin yang selalu aktif, dan terima kasih banyak pada Pak Erwin yang memang sudah selama ini mengawal kegiatan dan kerjasama ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penerima East Borneo Orangutan Caring Scholarship 2024 kepada penerima beasiswa, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya.
Terima kasih atas penyampaian pesan dan kesan. Selanjutnya pesan dan kesan dari penerima e-books 2024 perwakilan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, perwakilan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Prodi Biologi angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya terhadap program beasiswa e-books di tahun 2024. Kesan saya adalah saya bersyukur sekali telah diberikan kesempatan dalam menerima beasiswa e-books di tahun 2024 ini, dan harapan saya yaitu semoga saya bisa berkontribusi terhadap konservasi orang utan yang ada di Kalimantan Timur. Dan juga pesan saya adalah semoga program beasiswa ini bisa diadakan di tahun-tahun berikutnya kepada mahasiswa yang membutuhkan dan juga yang berminat terhadap konservasi, agar bisa menggapai cita-cita mereka di masa depan mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.